Oke, selamat datang di podcast Yasa. Nah, kali ini saya ditemani oleh Bintang Sasak, salah satu bintang di Lombok ya. Dia adalah seorang model video klip, mengawali karirnya sebagai model dan berkiprah juga menjadi penyanyi Sasak. Nah, dia adalah Lalu Henry Praja. Wah. Jadi mungkin dari sebagian teman-teman Lombok atau pencinta musik Sasak pastinya sudah tahu Lalu Henry Praja ya, dengan nama Lalu Henry Praja kan? Iya. Nama aslinya siapa sih? Nama asli itu Lalu Henry Soleh. Lalu Henry Iya. Soleh. Kok Prajanya dari mana? Awalnya diberikan nama di belakang itu awalnya kan Henry saja. Selama berkarir 2 tahun, ya namanya kita berkarir kan butuh yang namanya perjuangan. Tidak kita langsung jadi enggak. Ternyata setelah ditanyakan kembali ke orang yang bisa menerawang nama itu ternyata bagus sekali nama ini. Praja itu artinya bijaksana, adil, kemudian dikagumi orang. Dan kalau seandainya Henry ini ditambahin dengan di belakangnya dengan nama Praja, maka dia akan muncul. Dia bisa bersinar lah di kiprah karirnya ini. Karena dia selama jadi model klip belum ada klip-klipnya yang bisa dikatakan meledak. Gagal. Gitu. Maksudnya awalnya belum ada yang jalan gitu. Masih ya biasa-biasa aja dulu, belum ada yang kenal, belum. Akhirnya setelah disematkan nama Praja di belakangnya dan kemudian saya memberitahukan orang tua dan orang tua setuju dengan nama itu karena artinya juga bagus dan juga singkatan dari saya orang putra Kota Raja, saya juga putra dari daerah Kota Raja, akhirnya disetujui dan bismillah kita pakai nama itu di klip-klip Sasak. Lalu Henry Praja. Sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang dikenal nama itu. Ya, ini kan kita ketahui memang Mas Lalu Henry, Mas Lalu Henry Praja ini awalnya berkiprah itu sebagai model video klip. Iya. Kenapa bisa sekarang langsung terjun ke nyanyi? Awalnya seperti apa sih prosesnya? Ya, jadi ceritanya seperti ini. Saya waktu itu ya maklum lah kehidupan saya orang biasa, keluarga juga petani, ibu juga pedagang asongan, pedagang biasa yang biasanya jualan di orkes-orkes di dekat rumah di lapangan. Dan sebagai anak kecil saya selalu memantau dan selalu menjadi penonton awalnya. Jadi penonton, akhirnya dengan begitu perjuangan saya ke Mataram, saya kuliah dan saya pengen sekali mengembangkan bakat saya. Dan awalnya ada audisi di Mataram, saya dengar di radio teman yang informasiin bahwa besok ada audisi. Audisi apa? Audisi bintang model Pelita Harapan saat itu. Karena waktu itu lagu-lagu Sasak belum ada video klipnya. Akhirnya dicarikanlah modelnya. Karena dulu kan penyanyi-penyanyi udah tua semua, bahkan udah meninggal. Kayak Siti Jumainah dan lain-lain. Akhirnya saya mengikutilah proses audisi ini awalnya. Setelah itu terpilih dan diajak dikasih lagu dan syuting pertama. Tapi syuting pertama pun awalnya lama sekali prosesnya. Sorry. Itu umur berapa? Umur 20. Iya, 20 tahun. Karena selesai SMA saya kuliah dan karena kuliah juga saya butuh modal untuk menyambung hidup. Iya. Agak dramatis, nggak apa-apa ya, supaya kos, ya? Sebagai pelajaran juga. Sebagai anak kos juga butuh yang namanya bagaimana caranya membantu orang tua. Iya, nggak hanya minta aja. Iya, benar sekali. Jadi saya bekerja dan mencari apa kira-kira bakat saya gali. Akhirnya karena ada audisi, saya merasa diri saya punya bakat di bidang model lip sync dan juga saya suka nyanyi-nyanyi awalnya dari kecil. Ya udah mengikuti dan akhirnya terpilih dan syuting awalnya. Tapi lama juga prosesnya. Akhirnya balik kampung lagi nyanyi nyumbang-nyumbang. Akhirnya ditawarin sama produser, bisa nggak jadi model klip. Akhirnya dari situ ikut klip. Berjalan 2 tahun, klip masih jalan, prosesnya sambil kuliah dan akhirnya diganti nama jadi Lalu Henry Praja, bikin nama. Akhirnya ada lagu yang bikin booming. Itu lagu apa? Panci Tepong. Iya. Diproduksi oleh Ena Production. Iya, dan karena lagu itu meledak, akhirnya semua produser menggunakan saya.
Ya, terus itu awal dari Mas Hendri mengikuti model kan? Ya. Model bintang video klip dari Pelita Harapan. Itu responnya gimana saat itu, saat pertama kali menjadi bintang video klip dari masyarakat? Belum meledakkah atau bagaimana? Awalnya bahkan saya jualan kaset gitu. Gimana saya berjuang sendiri untuk bagaimana ini saya loh gitu. Yeah. Dengan bangganya ya? Dengan Karena PD-nya saya pertama kali di tempat kampus saya jualan kaset. Bayangkan jual kaset sendiri gitu. Tapi saya orangnya pedean, pede lah. Dalam hal apa saja saya pede, karena ini saya juga usaha saya. Gimana caranya, kalau bukan saya sendiri siapa lagi gitu. Karena waktu itu saya di Mataram juga tidak punya siapa-siapa, keluarga juga orang biasa, tidak ada yang bisa menyokong saya di dunia hiburan, karena orang tua saya juga nggak ada bakat nyanyi, bukan keturunan musisi sebenarnya gitu. Jadi orang biasa saja. Sampai saya jualan kaset di kampus. Dan respon teman-teman alhamdulillah beli, semuanya beli. Nggak tahu, mungkin dia mengapresiasi saya walaupun dia nggak nonton kasetnya, karena palingan kasetnya dia setor ke rumah. Tapi alhamdulillah setelah saya jadi proses itu, teman-teman walaupun saya sudah selesai kuliah, mereka nelpon, ada yang ngechat itu bilang, selamat ya udah jadi artis sekarang, kasetnya udah di mana-mana, sudah nonton, saya bisa nonton di Sumbawa, bisa nonton di Dompu Bima dan lain-lain. Dan masyarakat keluarga saya di Malaysia juga ngerespon positif, Henry udah bisa saya tonton di lagu-lagu Sasak. Gitu. Awalnya lip sync, kemudian setelah itu karena permintaan masyarakat, saya harus permintaan masyarakat harus live, nyanyi langsung. Jadi mungkin masyarakat awam itu tidak tahu bahwa saya ini lip sync, bukan penyanyi asli. Nah dari itu saya belajar untuk menyanyikan 1-2 lagu dulu. Akhirnya ikut jalan, ikuti prosesnya, jalan walaupun ya masih terbata-bata dalam bernyanyi, tapi alhamdulillah proses itu bisa saya lalui. Dan salah satu produser mempercayai saya untuk mengisi lagu, terutama lagu yang pertama saya nyanyiin di sini, Celana Pensil itu, alhamdulillah itu vokal pertama saya dan juga dijadikan sebagai maskot album Celana Pensil, dan alhamdulillah responnya luar biasa positif, dan setiap saya manggung alhamdulillah itu menjadi lagu saya. Itu lagu pertama dengan vokal sendiri. Ya benar sekali. Dan ini kan mungkin dari lalu Mas Hendri perjalanan cukup panjang nih, cukup panjang hingga mencapai bisa dikatakan puncak kejayaan lah ya. Puncak kejayaannya yang dikenal oleh masyarakat luas. Pasti ada masa-masa di mana kita ketahui memang penikmat lagu Sasak ini beberapa tahun yang lalu itu masih dipandang sebelah mata. Iya benar sekali. Dipandang sebelah mata karena mengacu pada musik-musik nasional atau apalagi barat. Yang dimana musik Sasak ini bisa kita bilang dipandang sebelah mata oleh anak muda. Pas pada saat lalu Hendri berkarir di dunia musik Sasak, pastinya ada omong-omongan miring pasti. Iya benar. Nah, lalu gimana cara Mas Hendri menyikapi pada saat umur 20 tahun tersebut? Gini, saya bismillah berniat saat itu gimana lagu Sasak yang dipandang sebelah mata sama teman-teman milenial saya saat itu, bagaimana lagu Sasak ini bisa menjadi lagu yang bisa diterima sama mereka, karena biasanya kalau dulu itu kita dikatakan kampungan, kampungan ini jadi model penyanyi Sasak. Tapi saya orangnya gigih dan berusaha suatu saat lagu Sasak ini akan menjadi viral, dan suatu saat Sasak ini akan digemari oleh seluruh kalangan. Dan alhamdulillah benar saat itu, dan termasuk saya bisa menikmati bagaimana lagu Sasak ini bisa semua kalangan masyarakat bisa menerima, mulai dari anak kecil, remaja sampai orang dewasa menikmati sekali. Dan alhamdulillah dari banyak album juga saya sudah keluarkan, responnya alhamdulillah bagus. Kemudian dari keluarga, awalnya karena saya kan dikenal di keluarga tuh kuliah, bukan jadi penyanyi. Kemudian saya sering mendengar kalau keluarga, bukan orang tua saya, kalau orang tua saya memang mendukung sekali, silahkan kerjakan apa saja, yang penting itu halal. Tapi yang biasa tanda kutip itu omongan itu keluarga. Ya keluarga inilah bilang bahwa kenapa sih anaknya sampai dijadikan seperti itu gitu, kok dianggap saya kayak jangger kayak gitu-gitu. Cuman udahlah, saya yakin bahwa orang tua saya percaya pada saya,
bahwa apa yang saya lakukan ini adalah hal yang positif dan apa yang saya lakukan ini masih di jalan yang halal. Itu saja yang saya pegang omongan orang tua saya, dan apapun yang saya kerjakan saat itu selalu saya minta doa restu dari orang tua saya, selalu saya minta izin, selalu saya mohon doa walaupun saya jauh. Saya kadang nelpon, "Bu, Pak, saya ada audisi, ikut audisi ini, ikut audisi itu." Jadi alhamdulillah dari itu orang tua selalu mensupport dengan doa, walaupun tidak bisa memberikan materi, mendukung dengan materi, tapi doanya cukup. Dan saya berjalan terus, saya tempa diri saya selalu belajar, dan apapun masalahnya, karena suatu apapun itu pasti ada permasalahan. Tapi alhamdulillah semuanya bisa saya sikapi dengan hati yang dingin. Saya berusaha untuk selalu welcome sama teman-teman semua. Saya berusaha untuk bagaimana caranya belajar humble sama teman-teman dan belajar sama kakak-kakak senior sebenarnya gitu. Awalnya saya juga belajar sama kakak senior gimana sih caranya biar jadi mendalami acting tuh saya kayak gimana. Lalu itu tahun berapa Mas Hendri berkecimpung? Ya, saya dari 2009 ikutan audisi, 2010 albumnya pertama keluar, jualan di kampus dan teman-teman. Saya berusaha, walaupun saat itu lagu Sasak kampungan dikatakan sama teman, tapi saya berusaha untuk menghadirkan lagu Sasak ini di tengah kondisi yang misal di kampus, di kalangan kampus gitu, yang memang teman-teman lagu-lagunya saat itu lagu-lagu pop gitu. Jadi ya udah, saya berani saja. Saya mungkin menganggap ya lagu Sasak ini seperti lagu kangen band. Itu analogi saya ya, yang dimana lagu kangen band yang banyak yang menghujat tapi disenangi. Jadi lagu Sasak ini saya analogikan seperti itu, banyak yang menghujat tapi mereka nikmati seperti itu loh pada saat itu ya. Dan perubahan pasti ada dari tahun 2009 hingga tahun 2020 ini. Iya. Seperti apa sih perubahan? Karena Mas Talu Hendri ini kan bisa dikatakan udah 11 tahun nih berkecimpung di dunia musik Sasak. Iya, benar sekali. Pasti dari awal sampai sekarang ini ada perubahan-perubahan dari musik Sasak yang Mas Hendri lalui. Seperti apa perubahan dari tahun 2009 hingga saat ini? Kalau dulu saya mengikuti lagu Sasak itu sebenarnya saat itu udah mulai mau diterima sama masyarakat, tapi model-modelnya masih begitu-gitu saja. Akhirnya saya merubah mindset masyarakat, gimana caranya menghadirkan, selain saya mengekspresikan melalui jiwa, saya juga harus bisa menghadirkan baju yang bisa kita jual ke masyarakat luas, karena kan Malaysia juga menonton, karena TKI banyak, TKW di sana banyak. Akhirnya saya mencoba untuk membuat baju seperti ini. Misal baju-baju saya bikin, tapi tetap konsepnya tenun. Oh berarti ini baju dari desainnya Mas Hendri sendiri? Benar sekali. Wow. Sebenarnya ini kain apa ya? Tenun sujadah, dan juga ini kain kereng biasa yang biasa dipakai untuk nyongkolan itu. Iya. Ya, tapi karena kan kita desain sedemikian rupa, jadi orang nggak tahu bahwa ini sebenarnya kereng orang pakai nyongkolan itu. Yang ini, dan itu yang saya coba hadirkan di lagu Sasak. Akhirnya lagu Sasak bisa diterima secara wow atau secara wah ini bagus nih, bungkusannya rapi. Kemudian saya juga bisa menghadirkan sesuatu yang udah mulai modern, menghadirkan fashion yang formal dan juga bisa berkualitas tinggi gitu, karena saya sudah bisa menghadirkan dari tenun-tenun, karena saya merasa tenun juga ini juga Sasak gitu, jadi harus kita sesuaikan bajunya. Jadi luar biasa sekali dan ya dari juga, model dan bisa mengekspresikan keahlian dalam bidang desain pakaian. Kemudian produser berani saat itu menampilkan model-model yang berkelas, dalam artian kayak Putri Indonesia diambil jadi model Sasak. Kemudian dengan tampilan yang muka nasional sekali, dengan misal cantik dan gagah ganteng, akhirnya bisa membuat lagu Sasak ini naik gitu. Bisa dinikmati dari segi video, bisa dinikmati. Kemudian dari segi audio, produser sudah mulai membuat lagu genrenya kayak reggae, kemudian dibikin kayak pop, kayak gitu, seperti itu. Tidak kayak monoton, pop Melayu, tidak monoton. Kemudian terus dibikin sesuatu yang baru. Akhirnya lagu Sasak bisa diterima di kalangan, saya rasa bisa di kalangan masyarakat luas di Lombok ini. Karena saya kalau ke mall pun atau ke tempat karaokean,
masih diputar lagu Sasak. Iya, iya. Itu artinya kan udah bisa diterima, diterima masyarakat kalangan atas juga bisa menerima. Benar. Dan mungkin kita nanya masalah budget nih. Oh iya. Awal Mas Henry berkarir di dunia musik ini budgetnya berapa sih? Yang dulu, yang pertama kali waktu mengikuti audisi itu pasti dikasih uang. Berapa pertama kali budget yang Mas Henry terima? Dulu awalnya saya 100.000 untuk 100.000. model Sasak. Tahun 2009. Iya, 2009. 100.000, kemudian naik ke 200 kayak gitu. Dan ya sampai sekarang alhamdulillah sudah jauh lah. Udah jauh. Bisa disebutkan berapa? Itu rahasia mungkin ya. Rahasia. Oke, siap. Iya. Jadi dari awal 100.000 di tahun 2009 Iya, hingga saat ini mungkin sudah luar biasa pencapaian dari Mas Henry. Amin. Oh, oke. Nah, terima kasih Mas Henry sudah ngobrol banyak di podcast ini dan terima kasih juga atas waktunya ya. Jadi mungkin untuk masyarakat Lombok jangan seperti katanya virtual ya. Iya. Dedek gengsi jadi anak Sasak. Iya, benar. Terima kasih Mas Henry. Nanti Oke, mungkin sama-sama. kita ketemu di lain waktu untuk Siap. pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya misalnya nanti tulis saja di kolom komentar pertanyaan apa yang akan saya tanyakan ke lalu Mas Henry ya. Lalu Henry Praja. Terima kasih Mas Henry. Oke. Thank you.